Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini saya kedatangan sebuah barang, yaitu iPhone 13 teman-teman. Dan iPhone ini tuh saya beli secara second ya teman-teman. Tapi di sini saya cari yang kondisinya tuh masih bagus dan masih like new. Jadi mungkin buat teman-teman yang kepengen smartphone flagship tapi budgetnya terbatas, mungkin teman-teman bisa pertimbangin buat cari HP second yang kondisinya masih bagus. Oke, karena ini HP second teman-teman, jadi kita langsung cek aja. Dan kalau teman-teman beli HP second itu teman-teman harus pastiin semuanya kondisinya bagus ya teman-teman. Dan mungkin di video kali ini saya akan berikan beberapa tips dari saya pribadi untuk mengecek HP iPhone saat teman-teman beli secara second teman-teman. Oke, kita langsung saja. Dan ini tuh dari kemasannya seperti ini ya. Jadi iPhone 13 itu sekarang tampilan depannya itu yang ditampilin adalah bagian belakangnya teman-teman. Berbeda dengan iPhone XR ataupun iPhone versi yang sebelumnya, itu dia menampilkan layarnya teman-teman. Ini saya ada box iPhone XR yang ditampilkan tuh layarnya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat di sisi kiri dan kanan ya seperti iPhone pada umumnya dengan box slim ya, hanya ada tulisan iPhone, kemudian di sampingnya juga tulisan iPhone, dan di bagian atas bawahnya tuh hanya ada logo Apple, di bawahnya juga sama logo Apple. Di bagian belakangnya di sini ada kartu garansi. Jadi saya beli ini tuh dengan versi iBox ya teman-teman. Kenapa saya beli versi iBox? Karena saya nggak mau pusing-pusing mikirin email nanti teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau memang teman-teman ada budgetnya sedikit agak lebih sedikit gitu ya, teman-teman mungkin bisa cari yang garansinya resmi aja teman-teman. Karena kan nggak lucu juga kalau misalnya teman-teman beli HP harga yang mahal gitu ya, dipakai 2-3 hari ternyata emailnya terblokir gitu. Itu menurut saya nggak lucu sih kalau kayak gitu. Tapi bukan berarti yang Inter itu tidak layak untuk dibeli ya teman-teman. Teman-teman boleh beli yang Inter silahkan, tapi menurut saya kalau teman-teman pengen beli yang Inter, pastikan kalau emailnya itu terdaftar ataupun emailnya tidak terblokir teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beli HP mahal tapi emailnya terblokir, teman-teman pasti akan bingung juga nanti. Dan pastiin kalau sellernya itu terpercaya dan sellernya berani kasih garansi ke kalian. Oke? Di bagian belakangnya tuh ya kayak gini aja, ada kartu garansi dan nomor email. Oke, jadi kita langsung buka aja kali ya. Kita langsung buka. Nah, ini tuh saya beli yang varian 256 ya teman-teman. Jadi saya cari yang warnanya hitam dan variannya 256. Oke, kita langsung angkat saja device-nya. Ya, ini device-nya seperti ini. Kita singkirkan dulu. Dan di sini kita dapat seperti biasa ya manual book, SIM ejector gitu ya. Dan di sini tuh minusnya sebenarnya bukan minus sih, karena sellernya bilang kalau di sini tuh stikernya sudah dipakai, jadi saya tidak dibawain stikernya. Dan menurut saya itu bukan suatu minus yang besar ya, karena saya juga nggak akan pakai stikernya. Dan di sini kita dapat kabel seperti biasa. Ini kabelnya ya, seperti ini. Kabelnya masih belum dibuka sama sekali nih, dan mungkin saya juga nggak akan buka kabelnya karena saya masih ada kabel iPhone juga. Dan satu lagi teman-teman, di sini sellernya bilang kalau lapisan kertas bagian depannya ini sudah dibuang ya teman-teman. Jadi menurut saya sih itu bukan suatu minus yang besar, karena itu juga cuma hanya lapisan kertas saja. Dan kalau kita pakai pun lapisan kertas itu pasti akan kita buang kan teman-teman. Dan yang paling penting adalah kondisi dari device-nya itu masih bagus dan masih mulus, serta kondisi layarnya tuh masih bagus teman-teman. Dan sellernya bilang ini tuh kondisinya masih mulus 100% tanpa ada cacat sama sekali. Nah, jadi kalau buat teman-teman beli iPhone second itu, teman-teman pastiin dulu. Dan ini beberapa tips dari saya. Yang pertama itu teman-teman pastiin kalau bodinya bagus teman-teman. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi teman-teman bisa periksa secara keseluruhan. Bodinya baik dari sisi belakang, kemudian sampingnya, bawahnya, kiri kanan, atas bawah ya. Teman-teman silahkan periksa semuanya. Apakah ada baret, ataupun ada dent, ataupun ada macam-macam gitu ya. Dan kalau yang unit saya pegang ini tuh kondisinya masih bagus, mulus ya, sesuai dengan yang sellernya bilang. Kondisinya masih cakep banget. Dan kalau misalnya bodinya udah kalian cek, teman-teman cek bagian layarnya. Nah, di sini tuh layarnya teman-teman cek. Ada nggak yang pecah, atau misalnya ada yang garis, atau retak tuh teman-teman cek aja. Nah, itu kan secara fisik ya. Nanti kalau sudah, di sini kita langsung nyalain aja handphonenya. Untuk cek layarnya kita bisa langsung nyalain. Oke, ini lagi saya nyalain. Oke, ini udah nyala. Nah, kalau udah nyala seperti ini, teman-teman silahkan periksa lagi layarnya apakah ada cacat atau enggak. Teman-teman bisa perhatiin aja.
Jadi secara fisik gitu ya, teman-teman perhatiin. Dan kalau udah bagus, ini saya lihat sih bagus ya, nggak ada cacat. Teman-teman bisa manfaatin aplikasi di sini buat ngecek ya teman-teman. Ataupun teman-teman bisa masuk ke setting, kemudian pilih accessibility, pilih touch, oke. Terus teman-teman aktifin aja nih, assistive touch-nya itu teman-teman aktifin aja. Nah, nanti kan muncul lingkaran seperti ini ya. Ini teman-teman pakai buat ngetes. Jadi teman-teman tahan dan geserin aja. Gerak-gerakin. Kalau misalnya pas digerakin seperti ini ternyata dia putus gitu ya, nggak mengikuti jari kita, berarti di situ tuh kemungkinan besar ada sesuatu yang harus dipertanyakan gitu teman-teman. Entah layarnya ada yang mati atau gimana, teman-teman mungkin bisa pertanyakan. Nah ini saya tes, masih bagus kondisinya. Dia masih tetap mengikuti jari saya ya, nggak ada putus sama sekali. Jadi menurut saya layarnya ini masih aman. Nah, kalau teman-teman udah cek layar, teman-teman juga bisa cek true tone-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa geser seperti ini, tahan aja. Nah, di sini kan ada true tone nih. Teman-teman bisa matiin dulu true tone-nya. Nah, kalau diperhatikan saat teman-teman matikan itu dia layarnya agak berbeda warnanya. Nah, teman-teman nyalain lagi, dia akan berbeda juga tampilannya. Jadi ada sedikit perubahan gitu ya. Nah, kalau di situ nggak ada perubahan mungkin ada sesuatu ya gitu. Itu menurut saya pribadi tapi. Nah, kalau ini saya nyalain dia tuh agak berubah gitu. Saya matiin. Nah, dia tuh warnanya agak berubah gitu ya. Nggak tahu ini di kamera kelihatan atau enggak, tapi mungkin nanti teman-teman kalau cek langsung, teman-teman bisa ngelihat secara langsung gitu ya perubahannya. Bisa nyalain. Nah, dia agak beda. Nah, setelah layar, kemudian bodinya udah, true tone, teman-teman tuh bisa cek IMEI-nya teman-teman. Karena kalau misalnya beli iPhone tapi IMEI-nya beda gitu ya, dengan yang terdaftar, agak repot juga ya. Jadi teman-teman bisa cek, masuk ke setting, kemudian teman-teman masuk ke about ya. General, kemudian di about. Nah, di sini kan ada IMEI teman-teman. Teman-teman bisa samain aja IMEI-nya yang ada di kardus di sini. Nah, di sini ada IMEI juga nih. Teman-teman bisa manfaatin IMEI di sini. Ini disamain aja. Saya cek yang di sini IMEI-nya tuh sama ya. Nah, kalau udah sama di sini IMEI-nya, teman-teman juga silahkan cek IMEI ini di website Kemenparin teman-teman. Jadi teman-teman copy aja. Copy dan silahkan buka aja website Kemenparin. Ini saya tes. Oke, saya masukin password dulu. Oke, jadi ini udah saya konekin ke WiFi ya teman-teman. Nah, kalau udah, teman-teman buka browser aja, kemudian ketikin aja di sini IMEI Kemenparin gitu ya. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Teman-teman bisa paste aja di sini. Paste ini bisa dihapus sedikit nih, ada spasinya. Oke, kalau sudah, di sini teman-teman langsung klik pencarian aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini, IMEI terdaftar di database Kemenparin teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman berarti sudah yakin kalau IMEI-nya tuh nggak bermasalah. Nah, kalau misalnya ada juga nanti mungkin yang tidak terdaftar. Nah, itu yang saya nggak mau pusing ya, nggak mau ribet mikirin kayak gitu, makanya saya beli yang sudah terdaftar aja. Dan yang garansi Inter pun menurut saya ada juga yang sudah terdaftar. Jadi kalau misalnya beli Inter itu sudah terdaftar, menurut saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau belum terdaftar itu yang sedikit agak was-was. Apalagi kalau teman-teman beli iPhone 12, iPhone 13 yang harganya cukup lumayan, agak ngeri juga ya kalau IMEI-nya itu tidak terdaftar, apalagi sampai IMEI-nya keblokir. Oke, IMEI-nya sudah dicek, lalu di sini teman-teman bisa cek ya seperti biasa ya, mulai dari kameranya teman-teman bisa cek di sini. Pasti itu kalau kameranya bisa. Contoh saya buat tes foto ya. Nah, di sini tuh teman-teman silahkan cek semua fitur di kameranya nih. Pastiin semuanya berjalan dengan baik gitu ya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Dan karena iPhone ini memiliki dua lensa, maka teman-teman juga cek lensa keduanya juga. Oke, ini yang pertama dia bisa. Yang kedua, oke, dia juga bisa. Dan teman-teman bisa cek untuk kamera depannya. Nah, dia bisa ya untuk kamera depannya. Nah, kalau sudah, teman-teman coba ganti di mode videonya. Teman-teman cek di kamera depan mode video, kemudian
Kamera belakangnya juga teman-teman bisa cek untuk mode videonya. Ini saya cek nih. Nah, ini teman-teman bisa perhatiin ada yang aneh atau enggak. Kalau ini sih saya cek kondisinya bagus ya. Saya ganti lensa juga masih bagus. Kalau misalnya sudah, teman-teman bisa cek yang paling penting di sini teman-teman, yaitu adalah iCloud teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke setting. Dan di sini pastiin tuh kalau iPhone yang teman-teman beli itu kondisi iCloud-nya kosong ya, karena kalau misalnya teman-teman beli tapi masih nyangkut iCloud-nya itu percuma menurut saya. Jadi ya beli mahal tapi nggak bisa dipakai gitu nanti, dan itu tuh bisa dikunci gitu ya. Jadi pastiin kalau iCloud-nya kosong. Nah kalau udah, di sini teman-teman bisa langsung sikin aja, coba tes masukin iCloud teman-teman. Kalau misalnya belum punya silahkan daftar dulu. Oke, ini saya masukin iCloud milik saya. Oke, ini saya sudah masuk ya. Ini lagi proses masuk ke dalam iCloud-nya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti aman teman-teman kondisinya. Jadi teman-teman bisa pastiin dulu iCloud-nya bisa masuk ya, dan iCloud-nya itu kosong. Oke, di sini sudah masuk iCloud saya. Nah, iCloud berarti sudah. Teman-teman selanjutnya mungkin bisa cek seperti setting ya, teman-teman di general, kemudian di about. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin nih, kayak kapasitasnya, kemudian di sini modelnya ini teman-teman perhatiin aja. Kalau misalnya yang region Indonesia berarti belakangnya PA/A gitu ya. Ini teman-teman bisa perhatiin. Dan ini saya beli kapasitas 256 dan di sini terteranya juga 256, jadi sesuai. Nah, ini teman-teman bisa cek. Dan itu saya beli yang garansinya masih panjang ya. Dia sampai bulan Desember tahun 2022. Dan saya rasa ini sih masih oke banget gitu ya. Garansinya masih bagus dan sejauh ini masih mulus, nggak ada kendala. Nah, kalau sudah sampai situ kita bisa cek di baterainya juga. Teman-teman bisa masuk saja ke baterai di sini. Oke, nah di sini tuh ada baterai health, teman-teman bisa pilih aja. Nah, ini tuh saya beli dengan kondisi baterainya yang 98%. Jadi sellernya bilang kalau kondisinya 98% dan saya cek memang 98%. Dan menurut saya baterai health ini ngeceknya tuh harus pakai logika ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli iPhone yang sudah 3 tahun, 4 tahun tapi baterai health-nya masih 100%, menurut saya tuh agak tanda tanya ya. Dan apalagi sellernya bilang ini masih ori, masih bawaannya, tapi baterai health-nya masih 100%. Karena menurut saya sebaik-baiknya kita menjaga baterai health, namanya baterai itu pasti akan turun kemampuannya teman-teman. Jadi lebih baik jujur aja gitu. Kalau misalnya ini sudah diganti, ya bilang sudah diganti, dan itu kayak merasa kita nggak dibohongi gitu ya. Dan nggak ada masalah sih sebenarnya kalau baterainya juga sudah diganti, yang penting sellernya jujur aja. Itu kalau menurut saya pribadi. Atau ada juga yang baterainya 100% itu karena disuntik, itu juga ada ya teman-teman. Jadi baterai ini ngeceknya menurut saya harus pakai logika juga. Selanjutnya tuh teman-teman bisa cek kondisi speakernya teman-teman. Karena ini iPhone 13 dia sudah stereo ya. Jadi kita bisa langsung cek aja. Di sini kita manfaatin aja misalnya pakai YouTube ya. Kita masukin YouTube. Nah, kita bisa setel aja nih sampel untuk lagu gitu ya. Oke, ini udah setel lagu ya. Nah, buat ngeceknya tuh teman-teman bisa pakai cara seperti ini. Karena dia speakernya 2, jadi teman-teman tutup aja salah satunya. Kalau misalnya teman-teman tutup yang di atas ternyata dia masih keluar, berarti itu aman. Dan sebaliknya, teman-teman tutup yang bawah, di atas masih keluar suaranya atau masih terdengar, itu menurut saya masih aman. Seperti ini contohnya. Nah, tadi udah saya tutup atas bawah, ternyata suaranya tuh masih bagus dan masih keluar ya teman-teman. Artinya speakernya tuh dua-duanya masih hidup teman-teman. Oke, selanjutnya speaker udah kita tes, kita bisa cek ke kondisi WiFi teman-teman. Nah, di sini tuh silahkan teman-teman konekin aja kondisi iPhone kalian dengan WiFi yang ada. Masih bisa nggak WiFi-nya nerima sinyal gitu ya. Nah, ini saya coba tuh masih bisa ya, karena tadi udah saya konekin. Dan selain itu pun kita juga bisa cek SIM card-nya teman-teman. Pastiin kalau SIM card-nya tuh berfungsi, SIM card-nya bisa akses sinyal ya. Ini saya udah bawa SIM card buat sampel. Jadi teman-teman langsung pasang aja untuk ngeceknya, gampang aja gitu ya. Tinggal dibuka, kemudian teman-teman bisa langsung pasang aja. Oke, kalau sudah di sini tinggal perhatiin aja sinyalnya muncul atau enggak. Jadi dia langsung muncul ya.
Di sini saya menggunakan kartu tri dan dia kebaca di sini kartu tri dan sinyal tuh full ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia berfungsi dengan baik, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek dengan telepon juga silahkan. Itu boleh ya buat ngetes aja. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, karena iPhone 13 ini memiliki fitur Face ID, teman-teman bisa cek juga untuk Face ID-nya. Ataupun kalau misalnya teman-teman beli yang masih Touch ID, teman-teman silahkan cek aja. Nah, caranya kita tinggal izin aja ke sellernya buat pasang Face ID muka kita gitu ya. Ataupun pasang sidik jari kita. Oke, kita bisa langsung masuk ke Face ID aja. Kemudian kita setup. Kita start. Nah, ini kita posisikan. Oke, dia komplit ya. Ini sudah bisa. Nah, ini saya nanti aja settingnya untuk pakai masker. Kita down. Nanti dia akan minta passcode. Kita masukin aja passcode-nya. Nah, nanti dia juga akan minta password dari iCloud kita ya. Teman-teman langsung masukin aja, kemudian sign in. Nah, dia sudah terdaftar ya. Sekarang kita langsung tes aja. Kita tutup. Ini kita buka, kita arahin ke muka kita. Nah, dia langsung kebuka tuh, teman-teman. Berarti Face ID-nya masih berjalan dengan baik, teman-teman. Kita tes sekali lagi. Nah, dia langsung terbuka. Oke. Face ID-nya berarti berjalan dengan kondisi yang normal dan sangat baik, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke pengecekan selanjutnya, yaitu pengecekan dengan menggunakan aplikasi Trio Tools, teman-teman. Ya, saya tahu kalau misalnya aplikasi Trio Tools itu sekarang sudah banyak untuk ditembak-tembak ya, dan tidak akurat. Tapi menurut saya pribadi tidak ada salahnya kalau kita cek ya teman-teman untuk membaca informasi dari handphone ini. Walaupun sekali lagi aplikasi Trio Tools ini tidak bisa kita jadikan acuan atau tidak bisa 100% valid. Karena sekarang sudah banyak banget orang-orang yang bisa suntik informasi di Trio Tools, teman-teman. Oke? Tapi tidak ada salahnya untuk dicek. Jadi teman-teman langsung aja teman-teman bisa buka aplikasi Trio Tools. Di sini teman-teman langsung buka aja Trio Tools-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, maka teman-teman langsung pasang aja kabelnya ke iPhone milik kalian. Nah, kalau misalnya nanti diminta persetujuan, maka teman-teman langsung klik saja yang trust ya, teman-teman. Dan kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Dan di sini tuh terdapat informasi yang bisa teman-teman perhatikan dari mulai jenis iPhone-nya, kemudian juga ada di sini charger time-nya dan ada baterai life-nya. Di sini juga teman-teman bisa cocokin aja sampai ada modelnya juga. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa cek di view verification report ya. Nah, di sini tuh terdapat hasil pengetesannya teman-teman. Walaupun kita tahu kalau di sini itu bisa ditembak-tembak ya teman-teman, tapi ya tidak ada salahnya kalau teman-teman cek dulu di sini juga. Oke, dan kalau kita lihat nih di face saya ini semuanya masih normal semua dan di sini itu skornya 100 ya teman-teman, dan report ini dibuat di tanggal 18 bulan 5 2022. Oke, jadi itulah yang bisa kita lakukan di Trio Tools. Nah, setelah kita cek dengan menggunakan aplikasi Trio Tools, selanjutnya kita bisa cek juga yaitu perangkat tambahannya teman-teman. Di sini seperti ada kabel ini ya teman-teman. Teman-teman bisa cek dulu kabelnya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, oke. Ini sekarang kita langsung cek aja. Saya coba. Karena ini rencananya nggak mau saya pakai, jadi nggak usah saya buka ya. Ini di sini saya sudah siapkan. Nah, kabel ini pun sudah support dengan fast charging, teman-teman. Jadi, teman-teman langsung colokin aja. Kemudian teman-teman tes. Teman-teman coba cas ke iPhone kalian. Oke, dia masuk ya di sini. Dia ngecas, artinya kabelnya juga berfungsi dengan baik dan portnya pun berfungsi dengan baik. Oke, jadi setelah itu masih ada satu lagi yang mungkin teman-teman bisa cek, yaitu teman-teman bisa masuk ke dalam setting, lalu di general ya teman-teman, dan teman-teman masuk ke dalam about. Nah, di aplikasi iOS versi terbaru itu kalau teman-teman ganti perangkat ataupun teman-teman ganti sesuatu yang ada di dalam iPhone ini nanti akan tercatat teman-teman. Nah, nanti akan tercatat di sini. Ini apa yang diganti ataupun apa yang sudah dirubah nanti akan tercatat di sini teman-teman. Dan ini menurut saya sampai sejauh ini belum bisa dibohongi ya. Artinya tidak bisa ditembak-tembak seperti Trio Tools. Tapi ini menurut saya pribadi dan saya belum tahu juga di luar sana apakah sudah ada atau belum.
Tapi sejauh ini saya masih yakin kalau untuk di sini ini pun tidak bisa ditembak-tembak teman-teman. Jadi teman-teman bisa pastiin aja kalau di sini tuh nggak ada perangkat yang sudah diganti. Oke? Kalau yang saya pegang ini tidak ada perangkat yang sudah diganti ya teman-teman, dan semuanya tuh masih berjalan dengan sangat baik. Oke, jadi itulah beberapa cara untuk ngecek kondisi iPhone yang kita beli itu masih kondisi bagus atau enggak. Dan sekali lagi ini adalah opini dari saya pribadi. Kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih bagus lagi, ataupun teman-teman punya tips dan trik yang lebih baru lagi, mungkin teman-teman bisa bantu aja komen di kolom komentar, biar teman-teman kita yang lain yang pengen beli iPhone tuh bisa dapat ilmu yang lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, jadi seperti biasa, semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.